Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Febrianto SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Perkenalkan, nama saya Andri Darmawan, NPM 247100002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, Pak, yaitu tentang persoalan. Nah, ini merupakan soal UAS. Yang pertama yaitu bagaimana peran pemerintah dalam bisnis di Indonesia. Peran pemerintah dalam bisnis di Indonesia itu sangat penting dan mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan hingga pengawasan, serta kebijakan yang dapat mendukung atau mengatur perkembangan sektor bisnis. Peran pemerintah sangat penting banget dalam dunia bisnis. Beberapa peran utama pemerintah Indonesia dalam bisnis yaitu: satu, regulasi dan peraturan bisnis. Jadi pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai regulasi dan peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik di sektor formal maupun informal. Regulasi ini tuh bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Beberapa contohnya adalah yang pertama, perizinan usaha. Pemerintah itu melalui berbagai lembaga seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal atau bisa kita kenal BKPM. Mengatur perizinan usaha baik untuk investor lokal maupun asing. Ada peraturan pajak. Pemerintah itu menetapkan kebijakan perpajakan yang wajib dipatuhi oleh semua pelaku bisnis, termasuk peraturan terkait pajak penghasilan, PPN, dan pajak lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada standar kualitas keamanan. Pemerintah juga mengatur standar kualitas produk dan keamanan konsumen, misalnya melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau kita sering bisa kita kenal BPOM, dan SNI yaitu Standar Nasional Indonesia. Yang kedua, mendorong investasi dan pengembangan bisnis. Jadi pemerintah Indonesia berperan dalam menarik investasi baik domestik maupun asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk mendorong investasi antara lain yaitu insentif pajak. Pemerintah memberikan berbagai insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance untuk menarik investasi di sektor-sektor tertentu, terutama di bidang teknologi, manufaktur, dan infrastruktur. Selanjutnya ada kebijakan penanaman modal asing atau PMA. Melalui BKPM, pemerintah itu memberikan fasilitas dan kemudahan bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, serta memberikan kemudahan dalam hal perizinan dan kepemilikan perusahaan. Yang ketiga ada pengawasan dan perlindungan konsumen. Pemerintah juga berperan dalam melindungi konsumen melalui berbagai lembaga dan kebijakan mengatur pasar dan kualitas produk. Beberapa di antaranya adalah: satu, pengawasan harga dan pasar. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap harga barang dan jasa untuk memastikan tidak ada praktik monopoli atau kartel yang merugikan konsumen. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Jadi melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah itu mengatur hak-hak konsumen dan memastikan pelaku usaha memberikan produk yang aman dan berkualitas tadi. Selanjutnya ada kebijakan anti monopoli. Jadi pemerintah itu melalui Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau bisa kita kenal KPPU ya, mengawasi dan menindak praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi di kebijakan tersebut tuh anti monopoli ya. Yang keempat ada pemberdayaan UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi pemerintah itu memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM karena peranannya yang besar dalam ekonomi nasional. Beberapa langkah pemerintah untuk mendukung UMKM itu antara lain yaitu adanya pendanaan dan kredit. Pemerintah menyediakan berbagai program pembiayaan kredit dengan harga rendah melalui lembaga seperti KUR atau Kredit Usaha Rakyat yang sering kita dengar ya.
Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan kapasitas. Pemerintah melalui berbagai kementerian memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya, manajemen bisnis dan pemasaran. Selanjutnya ada kemudahan akses. Yang dimaksud merupakan akses pasar. Jadi pemerintah juga menciptakan program pemasaran yang memudahkan UMKM untuk menjangkau pasar domestik maupun internasional. Yang kelima ada kebijakan infrastruktur dan logistik. Jadi infrastruktur yang baik itu sangat mendukung kelancaran aktivitas bisnis. Pemerintah Indonesia aktif tuh berperan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan biaya logistis, meningkatkan efisiensi operasional bisnis, dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Yang keenam nih, ada stabilitas ekonomi dan keuangan. Pemerintah Indonesia itu melalui Bank Indonesia atau kita kenal BI dan Kementerian Keuangan itu berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Beberapa peran yang dimainkan antara lain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang ketujuh ada peningkatan sumber daya manusia atau bisa kita kenal dengan SDM, yaitu pemerintah Indonesia khususnya itu berfokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam daya saing bisnis. Melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemerintah berupaya menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berkompeten untuk mendukung perkembangan dunia usaha. Yang kedelapan yaitu ada penyelesaian sengketa bisnis. Nah, pemerintah tuh di sini berperan dalam menyediakan lembaga untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia bisnis seperti melalui Mahkamah Agung, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, dan Pengadilan Niaga. Ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha dalam berbisnis. Yang kesembilan ada mendorong kewirausahaan. Jadi pemerintah itu berupaya mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat Indonesia baik melalui kebijakan pendidikan kewirausahaan di sekolah dan universitas. Melalui program-program khusus yang mendukung startup dan perusahaan baru. Di sini dari pertanyaan tersebut, dan jawaban tersebut dapat kita simpulkan nih. Jadi secara keseluruhan tuh peran pemerintah tuh dalam bisnis di Indonesia tuh sangat krusial ya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta melindungi konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dan mendukung bagi perkembangan sektor bisnis terutama dalam bidang investasi, UMKM dan infrastruktur. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa manfaat secara manajerial bagi pelaku bisnis dengan adanya peran pemerintah tersebut. Adanya peran pemerintah itu dalam bisnis memberikan berbagai manfaat ya secara manajerial bagi pelaku bisnis. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat dirasakan oleh pelaku bisnis dari peran pemerintah tersebut. Yang satu, ada kepastian hukum dan regulasi. Yang pertama manfaatnya, kebijakan dan regulasi yang jelas dari pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Dengan adanya peraturan yang mengatur perizinan, hak kepemilikan, kontrak bisnis, serta hak dan kewajiban serta menjalankan usaha, pelaku bisnis dapat mengurangi resiko hukum dan operasional. Ya, contohnya nih, peraturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, hak cipta, paten merek dagang, membantu perusahaan melindungi inovasi mereka dari pemalsuan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Selanjutnya ada stabil insentif dan dukungan keuangan. Nih, yang pertama yaitu ada manfaatnya yaitu melalui kebijakan insentif seperti pembebasan pajak, tax holiday, subsidi atau akses ke pembiayaan murah seperti kredit usaha rakyat tadi ya, yang kita kenal dengan KUR. Pemerintah membantu pelaku bisnis mengurangi beban biaya operasional dan modal. Contohnya program pemerintah yang memberikan insentif pajak bagi investor atau perusahaan yang bergerak di sektor tertentu seperti energi terbarukan atau teknologi memungkinkan perusahaan mengalokasikan dana untuk pengembangan produk atau
ekspansi pasar. Yang ketiga ada akses dan infrastruktur dan logistik. Manfaatnya apa? Yaitu dengan adanya investasi pemerintah dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, pelaku bisnis itu dapat menikmati pengurangan biaya logistik. Nah, kayak jalan yang bagus gitu kan. Itu mempercepat distribusi barang dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya apa? Jadi untuk pengembangan jaringan transportasi dan infrastruktur digital yang memudahkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun internasional. Yang keempat ada meningkatkan daya saing. Nah, manfaatnya kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi, riset dan inovasi membantu pelaku bisnis untuk tetap kompetitif di pasar global. Pemerintah yang mendukung riset dan pengembangan R&D dapat mempercepat proses inovasi di perusahaan. Contohnya, pemerintah yang mendukung teknologi baru dan industri kreatif memberi peluang bagi perusahaan untuk mengadopsi teknologi terkini, meningkatkan efisiensi dan menawarkan produk atau layanan baru yang lebih inovatif. Yang kelima ada penyelesaian sengketa yang efisien. Manfaatnya apa? Keberadaan lembaga penyelesaian sengketa seperti pengadilan niaga dan arbitrase memungkinkan pelaku bisnis untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau perselisihan bisnis secara cepat dan adil tanpa merusak hubungan bisnis jangka panjang. Contohnya penyelesaian sengketa yang efisien, mengurangi potensi kerugian finansial, dan gangguan operasional yang dialami oleh masyarakat hukum dan ketidaksepakatan dengan mitra bisnis. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya secara manajerial, jadi peran pemerintah yang kuat dan terkoordinir membantu pelaku bisnis untuk mengurangi resiko, meningkatkan efisiensi dan menciptakan peluang baru dengan adanya regulasi yang jelas. Dukungan finansial, insentif pajak, serta kebijakan infrastruktur dan pengembangan UMKM, pelaku bisnis memiliki landasan lebih baik untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Nah, manfaat ini tuh pada akhirnya mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan di pasar semakin kompetitif, gitu ya. Sekian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.